yaitu Bapak Ustadz Rustam Arifuddin SAG MSI. Beliau ini adalah Ketua Himpunan Dai Muda Sulawesi Tengah, dan beliau juga diberikan jabatan oleh Gubernur yaitu sebagai Sekretaris Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Sulawesi Tengah, yang mana diketuai oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Bapak Dr. Anwar Hafid. Kemudian insya Allah yang akan bertindak sebagai imam pada kesempatan sholat hari raya Idul Adha pagi ini yaitu Bapak Ustadz Arifdal Abdul Muiz SPDI. Beliau ini adalah Polri Nasional Sulawesi Tengah. Kemudian alhamdulillah atas usaha Bapak Komandan Korem 132 Tadulako, alhamdulillah Bapak Komandan Korem 132 Tadulako dan para kasih dan anggota alhamdulillah telah berkumpul sapi di Makorem 132 Tadulako sebanyak 16 ekor dan kambing 3 ekor. Jadi kalau ulangi alhamdulillah telah terkumpul sapi sebanyak 16 ekor dan kambing sebanyak 3 ekor. Kepada Bapak Komandan Korem 132 Tadulako beserta staf kami ucapkan terima kasih banyak Komandan. Semoga ini insya Allah akan menjadi amal jariah bagi Bapak Komandan Korem 132 Tadulako beserta keluarga. Kemudian sebelum kita memasuki sholat hari raya Idul Adha, karena hanya kita laksanakan sekali dalam setahun, mungkin ada di antara saudara-saudara atau adik-adik sekalian yang lupa tentang bagaimana tata cara sholat hari raya Idul Adha. Yang pertama kita berniat yaitu usalli sunnatal Idul Adha rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca doa kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai habis. Barulah kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar. Itu baru dihitung satu tasbih. Jadi 7 tasbih rakaat pertama, kemudian 5 takbir rakaat kedua. Jadi setelah kita dari sujud misalnya Allahu akbar, itu rakaat kedua belum dihitung satu takbir, tetapi nanti setelah kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar, baru dihitung satu tasbih. Jadi 7 takbir rakaat pertama dan 5 takbir rakaat kedua. Dan untuk lebih jelasnya yaitu kita harus mengikuti imam. Jadi tidak boleh kita mendahului imam. Jangan sampai imam baru 5 kali kita sudah tujuh, imam belum takbir kita sudah bertakbir. Jadi supaya kita tidak terlambat, jangan kita terlambat takbiratul ihram. Ketika imam sudah berdiri, kita juga ikut berdiri. Ketika imam sudah bertakbiratul ihram, maka kita ikut bertakbiratul ihram supaya kita tidak kebingungan dan sampai kelebihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Hingga saat ini kita kembali berkumpul di tempat ini dalam pelaksanaan salat Idul Adha di Korem 132 Tadulako Palu. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabiullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib senantiasa mengajak kepada jemaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman kita hingga benar-benar kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pagi yang penuh berkah ini, di hari raya Idul Adha yang mulia ini, kita kembali berkumpul. Udara dipenuhi gema takbir yang menyejukkan hati, mengingatkan kita betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik segalanya, yang tak pernah lelah mengasihi hambanya. Idul Adha ini bukan sekedar rutinitas penyembelihan hewan kurban, tapi lebih dari itu, ini adalah pelajaran tentang pengorbanan yang tulus, keikhlasan jiwa, dan ketaatan yang luar biasa. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahar, artinya hari menyembelih hewan ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, panggilan dari Allah, Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal dia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim dengan ukuran lahiriahnya. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 kerbau, dan 100 ekor unta. Artinya manusia terkaya saat itu. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milianer. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka jawabnya, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manam anni azbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Ibrahim, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika keduanya siap melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi iblis tidak menggoda mereka. Mereka dilempari dengan batu, kemudian mereka lari terpirit-pirit. Maka inilah jadikan perintah di tanah suci, yaitu melempar jumrah di Mina. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail kepada ayahnya berkata, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihat. Sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku ayah, agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam pisaumu ayah, agar penyembelihan berjalan singkat. Sebab sekaratul maut dahsyat sekali ayah. Berikan bajuku kepada ibuku untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah, jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah ayah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih." Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa taala menolong." Setelah Ismail, putra tercinta, ditelantangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya. Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit maupun di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, takjub menyaksikan keduanya. Allah berfirman, "Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku." Sementara itu Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Dan letakkanlah pisau itu di leherku ayah, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya." Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan lagi, pisau itu berbalik. Yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu keras yang terbelah. Ibrahim berkata, "Wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher?" kata Ibrahim. Dengan izin Allah, pisau itu menjawab, "Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka, karena saya tidak patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas atau domba besar dari surga sebagai gantinya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah As-Saffat 107 sampai 110. "Wafadainahu bidhibhi azim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar. "Wa tarakna alaihi fil akhirin." Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. "Salamun ala Ibrahim." Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.
Kagumlah malaikat Jibril, kagumlah para malaikat, seraya terlontar dari suatu ungkapan mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah itu ada yang muliakan Allah. Kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Ismail patut menjadi contoh bagi kita. Keikhlasan dan kesabaran Nabi Ibrahim mengorbankan putranya yang sangat disayangi, membuahkan hasil yang baik. Ada pelajaran karakter dari Nabi Ibrahim yang patut dicontoh, yakni tentang keberanian, kerelaan, keikhlasan, kepatuhan tanpa batas dan musyawarah. Keberanian Nabi Ibrahim melawan kebatilan dan kerelaan berkorban untuk menegakkan kebenaran. Pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail merupakan simbol ketaatan yang luar biasa kepada Allah dan melahirkan berbagai kebersamaan, termasuk dalam momentum perayaan Idul Adha ini, di mana umat Islam menyembelih hewan kurban untuk meneladani Nabi Ibrahim. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya kesabaran, ketundukan dan cinta yang mendalam kepada Allah di atas segala sesuatu. Filosofi kurban dalam Idul Adha mencakup beberapa hal penting, yaitu pengorbanan, keikhlasan, dan kebaikan sosial. Ibadah kurban adalah bakti nyata dari ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya Nabi Ismail. Kurban mengajarkan tentang pentingnya pengorbanan, baik dalam hal materi maupun dalam hal lainnya, demi ketaatan kepada Allah. Kurban harus dilakukan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Daging kurban kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan, sehingga kurban juga merupakan bentuk kepedulian dan kebaikan sosial. Dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan, kurban bisa meningkatkan pengorbanan untuk kepentingan agama dan menegakkan jiwa. Rasulullah SAW menyampaikan, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih baik, yang dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tandunya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah SWT. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Hadirin sekalian, penyembelihan hewan ternak juga bisa dimaknai secara simbolis sebagai penyembelihan nafsu-nafsu kebinatangan dalam diri manusia, seperti angkara murka, takabur, dan aniaya. Kurban juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi Nabi Muhammad itu nikmat yang banyak. Washolli rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna sya'anaka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terkhusus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kisah yang mendalam ini, kita diajarkan tentang pilar-pilar utama dalam sebuah keluarga yang diberkahi. Ketaatan pada Sang Pencipta, keikhlasan dalam setiap pengorbanan, dan cinta yang murni tanpa syarat untuk para orang tua. Nabi Ibrahim mengajarkan kita arti ketabahan yang tak tergoyahkan dan bagaimana membimbing anak dengan dasar iman yang kokoh. Beliau tidak menyembunyikan ujian besar ini dari putranya, melainkan mengkomunikasikannya dengan jujur, membangun jembatan kepercayaan yang dilandasi kecintaan kepada Allah. Dan dari Nabi Ismail kita belajar tentang hakikat birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang akan adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakti Ismail bukan sekedar patuh, melainkan kesediaan untuk berkorban jiwa raga demi menunaikan perintah Allah yang disampaikan oleh sang ayah. Ini adalah cermin bagaimana seorang anak seharusnya memuliakan orang tua sembari tetap menempatkan ketaatan kepada Allah di posisi yang tertinggi. Hubungan orang tua dan anak yang terikat kuat oleh iman.
seperti yang dicontohkan Ibrahim dan Ismail, akan melahirkan generasi yang teguh, saleh dan penuh keberkahan. Orang tua mendidik dengan kasih sayang dan petunjuk ilahi, sementara anak membalasnya dengan hormat, bakti dan keikhlasan yang tulus. Semoga Idul Adha ini menjadi momen yang indah bagi kita semua untuk kembali merenungkan seberapa jauh pengorbanan dan keikhlasan kita dalam menjalankan amanah Allah, serta bagaimana membangun hubungan yang hangat, penuh cinta dan dilandasi ketaatan yang dalam setiap kita dalam keluarga, kebersamaan dalam perbedaan, kepatutan dalam tugas dan tanggung jawab. Semoga kita semua dapat meneladani ketabahan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin, amin, amin rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara bil ittihad wal ittisal bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullah katukatin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa zurriyyatihi ajma'in wa radallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati as-sahabati wal tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alayna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله ذكر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin atasan disampaikan kepada anggota yang terlibat panitia kurban. Nanti jam 9.00 berarti kurang 15 jam 9 kita sudah kumpul di tempat penyerahan hewan kurban. Berarti panitia jam 8.30 kita sudah di sana untuk menyiapkan penyerahan hewan kurban dari Bapak dan Saudara 3 Dr. kepada panitia kurban. Dan kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat sekalian kami ucapkan